Kebahagiaan berkonstitusi. Bicara kebahagiaan, tentu setiap manusia ingin bahagia, ingin bebas, ingin terjamin kehidupan, keamanan, dan kesejahteraannya. Pemenuhan hak asasinya terhadap hak sipil, politik, ekonomi, budaya, dan lainnya ingin terpenuhi. Bicara itu semua, tentu harus ada aktor dalam arti negara yang mengatur hak-hak dasar tersebut, yang dalam hukum biasa disebut sebagai hak konstitusional. Bicara konstitusi, maka bicara negara. Bicara negara, maka bicara pemimpin. Bagaimana konstitusi mengakomodir masyarakatnya dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan bermasyarakat yang terjamin hak-hak asasi manusianya, yang terjamin hak-hak kehidupannya, hak-hak berekspresi, dan hak-hak lainnya. Dalam hukum ketatanegaraan Islam dikenal dengan konstitusi sebagai dusturi yang memiliki arti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara. Catatan sejarah mengenai timbulnya negara konstitusional di kalangan umat Islam merupakan suatu proses sejarah yang panjang sejak zaman Rasulullah, yang melahirkan konstitusi tertulis pertama yang kemudian dikenal dengan Konstitusi Madinah atau biasa disebut sebagai Piagam Madinah. Konstitusi ini merupakan piagam politik untuk mengatur kehidupan bersama yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam golongan, berbagai macam suku, status sosial, kekayaan, agama, yang mereka semua hidup dalam kehidupan pluralistik dan terjamin hak-hak dasar, hak-hak asasi manusianya, dan memiliki persamaan kedudukan. Di luar sana banyak yang bilang Islam tidak memberikan hak-hak asasi manusia kepada manusia secara sepenuhnya. Islam menjadi agama yang suka mengatur, dikit-dikit diatur, ini diatur, itu diatur. Tapi pada kenyataannya Piagam Madinah lahir jauh sebelum adanya Magna Carta, sebuah konstitusi Prancis yang lahir tahun 1215 Masehi, jauh sebelum adanya Bill of Rights yang lahir di Inggris tahun 1628 Masehi, yang jauh lahir sebelum Declaration of Human Rights tahun 1948 Masehi. Tandanya apa? Tandanya Islam sudah perhatian, Islam sudah mengatur hak-hak asasi manusia, pemenuhan dasar terhadap masyarakat jauh lebih lama sebelum negara-negara barat menyatakan pendapat bahwasannya merekalah yang paling hak asasi. Jika kita melihat konsep ketatanegaraan Islam terkait dengan Piagam Madinah, terkait dengan Sohifah Madinah, prinsip-prinsip dasar yang diletakkan dalam perumusan konstitusi ini adalah jaminan hak-hak asasi manusia dan persamaan kedudukan di mata hukum, equality before the law, tanpa membedakan status sosial, kekayaan, suku, dan agama. Eksistensi konstitusi pada Piagam Madinah sangatlah jelas menunjukkan bahwa Islam hadir lebih dulu dalam mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta melindungi hak-hak warga negaranya, jauh sebelum piagam-piagam atau konstitusi-konstitusi lainnya yang tadi disebutkan. Magna Carta, Konstitusi Amerika, Bill of Rights dari Inggris, Declaration Human Rights. Tandanya Islam selalu hadir memberikan kedudukan penting kepada makhluk individual maupun komunal terhadap hak-hak dan nilai-nilai kemanusiaan dalam sebuah konstitusi tertulis yang usianya jauh lebih tua dari konstitusi-konstitusi lainnya. Pada konstitusi Madinah, pada Piagam Madinah, manusia digambarkan sebagai hurumat. Apa itu hurumat? Yaitu kemuliaan, kehormatan, kelapangan. Sebagai agama yang rahmatan lil alamin dan sholih likulli zaman wa makan, sudah semestinya ajaran-ajaran Islam tetap eksis pada setiap aspek kehidupan, tidak terkecuali
pada aspek hukum tata negara. Sohifah Madinah, Konstitusi Madinah, Piagam Madinah adalah bukti sejarah yang sangat otentik bahwa Islam tidak absen dalam aspek tata negara, bahwa Islam adalah agama yang memanusiakan, agama kemanusiaan, religion of humanity, bahwa Islam sangatlah memanusiakan manusia. Sohifah Madinah menjadi dasar hukum dalam hubungan dan interaksi sosial di tengah penduduk Madinah yang pluralistik di masa Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menjadi tokoh yang sangat ideal dalam menjalankan kepemimpinannya yang sangat adil. Mengapa konstitusi yang membahagiakan itu adalah konstitusi yang memanusiakan? Karena dalam teori hukum progresif dan keadilan substantif, bahwasannya hukum untuk memanusiakan manusia, bukan manusia untuk hukum. Islam jauh lebih lama hadir dari konstitusi lainnya. Islam sudah jauh lebih lama memberikan kepedulian, memberikan konsep-konsep hak-hak pemenuhan dasar kepada manusia. Islam adalah religion of humanity.